Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan. Dan mudah-mudahan kalian semua juga diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini seperti biasa saya mau sharing berbagai cerita seputar kehidupan sholawat. Namun di video kali ini saya ingin sharing gitu ya, bagaimana ketika kita sekarang sedang kebingungan, kegelisahan, punya masalah tidak selesai-selesai, punya hutang tidak selesai-selesai, bekerja pun tidak fokus karena ada sebuah permasalahan dalam pikiran kita, ataupun di dalam kehidupan kita, ataupun di dalam kepribadian kita. Begitupun terasa rezeki sudah mentok, sudah tidak ada jalan, pusing sudah kesana kesini, cari pinjaman, dan akhirnya menjadi hutang yang baru atau menjadi permasalahan yang baru. Hilang permasalahan yang satu, tumbuh lagi permasalahan yang kedua. Bagaimana solusinya kalau kita sudah terpuruk dalam kehidupan kita, dalam perekonomian kita, yang mungkin saat ini sudah gelisah, putus asa, sudah tidak ada harapan lagi, bekerja terasa tidak ada hasilnya. Begitupun melakukan ibadah, ngerasa doa kita tidak terkabul. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Nah, di video kali ini saya akan bahas, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya di sini juga belajar, dan mudah-mudahan bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi menjalani kehidupan ini dan meraih sebuah kebahagiaan di esok harinya. Nah, tentunya di dalam kehidupan ini tentunya semua pun punya masalah. Bahkan setiap hari pun kita akan menjadi sebuah masalah kalau kita tidak bisa mengatasinya. Kita ambil dasar ketika kita makan di pagi hari, ketika piring itu kotor, akan menjadi masalah besar gitu. Dari mana esok harinya saat kita memakan, piring kita kotor dan harus kita membersihkan dulu. Semakin lama piring itu tidak dibersihkan, semakin banyak permasalahan di dalam kehidupan kita. Nah, berarti bagaimana kita menyelesaikan ketika kita punya masalah dari hal yang kecil. Kita sudah harus bisa menyelesaikan ketika kita ada piring kotor bekas makan kita harus langsung membersihkan piring tersebut. Begitupun ketika badan kita kotor, 1 hari 2 hari kita tidak bisa membersihkan ataupun pakaian kita, maka akan semakin menumpuk kotoran yang menerpa dalam tubuh kita, atau bahkan cucian baju kita akan semakin numpuk kalau kita tidak langsung membersihkannya. Begitupun dalam kehidupan ini sahabat semuanya, ketika kita punya masalah hutang piutang, masalah pekerjaan, masalah urusan-urusan usaha kita, pekerjaan kita, atau bahkan aktivitas apapun itu, pada intinya satu pesan dari saya agar tidak terjerumus dari masalah dan jadi masalah, yaitu jangan menyia-nyiakan waktu untuk menyelesaikan masalah. Jangan memperlambat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Karena kenapa? Kalau kita sudah membiasakan, karena kita malas, kita ego, kita karena kita selalu mengabaikan hal-hal yang mungkin menurut kita tidak masalah, dan pada akhirnya menjadi sebuah masalah. Timbul belum selesai masalah yang pertama dan timbul menjadi masalah yang kedua atau ketiga. Begitupun dalam perekonomian hidup kita, sahabat semuanya. Bagaimana, kenapa saat ini kita punya hutang, kenapa saat ini kita sembelit, tidak punya penghasilan, atau bahkan saat ini kita terjerumus atau
dari pinjaman-pinjaman yang mungkin halnya riba, atau bahkan rezeki kita seret karena kita tidak punya pekerjaan atau tidak punya penghasilan sama sekali. Nah, di video kali ini bagaimana kita menyelesaikan hal-hal tersebut. Yang pertama, menurut saya secara pribadi, yaitu mulai membiasakan dari hal kecil, yaitu membersihkan lingkungan kita, mulai bisa membersihkan badan kita ataupun perlengkapan benda-benda yang ada di sekeliling kita, karena disitulah letak-letak rezeki akan berkelimpahan dari sebuah kebersihan di dalam kehidupan kita, hati kita, pola pikir kita. Nah, dengan sirinya kita membaca sholawat, dengan sirinya kita istiqomah setiap hari mengamalkan sholawat, apalagi sholawat 4444 kali. Sholawat itulah yang mungkin saya rasa yang membuat hidup saya berubah dari hal yang buruk menjadi hal yang lebih baik lagi gitu. Walaupun ada prosesnya. Nah, setiap prosesnya itu dengan diiringi dengan membaca sholawat, kita ataupun saya interaksi dengan Allah dan Rasulullah dengan membaca sholawat 4444 kali itu, ternyata ada sebuah keajaiban membuat saya untuk melakukan hal kebaikan dan menjalankan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa kerjakan saat ini. Dan pada intinya, kalau kita sekarang punya masalah hutang, kita punya masalah perekonomian, kita punya masalah kehidupan kita tidak bisa berubah atau terpuruk, lakukan hal dasar apa yang kita bisa saat ini. Jangan kita patah semangat, jangan kita putus asa, jangan putus harapan, karena insya Allah dengan kita sering baca sholawat akan semakin membuka pintu rezeki, pintu jalan-jalan, peluang-peluang usaha, peluang-peluang pekerjaan untuk bisa meraih sebuah kesuksesan, keberhasilan. Nah, dengan membaca sholawat kita didekatkan dengan hal-hal kebaikan dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah, maka dari itu kalau kita sudah tahu kita salah, jangan mengulangi lagi hal yang sama. Kita memperbaiki ibadah, memperbaiki keimanan kita, membersihkan kehidupan kita dari hal yang buruk, mulai fokus dengan memperbaiki ibadah dan memperbanyak sholawat. Insya Allah hidup kalian semua akan bisa mendapatkan sebuah perubahan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki kita. Dan tentunya Allah akan melimpahkan rezeki pada kehidupan kita kalau kita di dalam kesucian. Maksudnya dalam kesucian itu, siapapun ataupun saya pribadi pun belum bisa ngerasa bahwa hidup saya suci ataupun bersih. Saya juga sama, banyak masalah gitu ya, banyak hal-hal yang buruk yang mungkin pernah saya lakukan, tapi bukan berarti patah semangat untuk tidak melakukan hal kebaikan di esok harinya. Biarkan hal buruk yang mungkin pernah menerpa dalam kehidupan kita menjadi hal yang lalu dan menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah gambaran agar kita tidak melakukan hal yang sama gitu, biar kita tidak terjerumus lagi dengan hal yang salah. Nah, pada intinya kita saling mengingatkan dengan berbanyak sholawat, banyak keajaiban yang mungkin banyak orang yang sudah merasakannya, termasuk saya gitu. Selama 2 atau bahkan 3 tahun mengamalkan sholawat, baru saat ini keajaiban yang saya rasakan yang benar-benar terasa. Karena di waktu itu saya sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, datanglah keyakinan dalam hidup saya agar saya bisa istiqomah menjalankan ibadah. Nah, waktu itu saya mulai interaksi kepada Allah SWT dengan melakukan yaitu sedekah di waktu hari Jumat. Ya Allah, datangkanlah keajaiban, keberkahan dengan sedekah ini, walaupun hanya uang 5.000, biar hamba lebih yakin kepadamu ya Rabb. Nah, alhamdulillah, dengan seiringnya waktu saya berdoa, Allah mengijabah
walaupun hal kecil. Di sore harinya saya diberikan rezeki gitu ya oleh Allah SWT 50.000, walaupun tanpa saya bekerja, tapi saya membantu nenek saya dan orang tua saya, dan ada uang titipan 50.000 dari keponakan saya. Di situ saya nangis, di situ saya merasa Allah mengabulkan doa saya. Allah langsung menggantikan rezeki yang berkelimpahan, bahkan menjadi 10 kali lipat gitu ya. Allah menggantikannya dengan cepat. Nah, disitulah saya mulai mempelajari satu persatunya, dan hal-hal yang mungkin hal yang kecil ya. Saya sempat cerita kepada istri saya, bahkan saya sempat cerita ketika sudah tidak punya uang, terus istri saya cuma ada makanan sisa, dan setelah itu dikasihkan kepada kucing ataupun ayam yang ada di depan rumah. Dan setelah itu istri saya membereskan sebuah pakaian, menjemur, dan setelah itu menemukan uang 10.000, dan dengan kondisi karena belum bisa dibilang belum gajian gitu, ataupun belum menerima upah dari sebuah pekerjaan yang kita kerjakan gitu. Nah, di situ mulai mungkin menemukan dengan tanpa kita berdoa terasa biasa saja, tapi kalau kita gitu, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, minta keberkahannya, minta petunjuknya, minta kelancarannya, minta perlindungannya, kebahagiaannya, maka ketika Allah memberikan semua itu, walaupun kita mendapatkan 10.000, itu pun nemu dari mungkin kita lupa atau gimana ya, itu sangat luar biasa gitu, sampai keluar air mata. Hati saya mulai, oh ini ternyata ketika kita sudah mulai mendekat kepada Allah, ternyata Allah sudah mulai memberikan sebuah keyakinan, sudah mulai memperlihatkan kekuasaannya, kemampuannya, kebesarannya gitu. Nah, disitulah langkah awal mulai mendekat kepada Allah SWT, dengan sering juga membaca sholawat, memperbaiki ibadah, memperbaiki keimanan, ketakwaan, dan tentunya menjadi orang baik itu tidak mudah. Tetap kita harus bisa istiqomah, dan jangan putus asa ketika kita sudah terpuruk. Bisa jadi di dalam keterpurukan itu Allah mau mengangkat derajat kita, Allah mau menghapuskan dosa-dosa kita, atau bahkan Allah mau mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena apa yang saya rasakan waktu itu juga ketika pengen menjadi orang yang lebih baik lagi, karena kondisi sudah terpuruk, perekonomian memburuk gitu ya, dan kebutuhan dalam hidup semakin bertambah. Karena saya punya seorang anak, Allah menitipkan sebuah anugerah kepada kehidupan saya bersama istri saya waktu itu. Nah, di situ mulai mulai pengen menjadi orang yang lebih baik lagi, dan lebih banyak waktu bersama keluarga, pengen banyak waktu yang bermanfaat, dan melakukan hal-hal ibadah hal yang lainnya. Nah, sepanjang waktu ternyata setelah menjadi orang baik, pengen menjalankan segala perintah-perintah Allah itu, ternyata bukan tambah membaik tapi malah memburuk keadaan. Tapi walaupun hati diberikan kekuatan, kesabaran, mungkin di situ Allah sedang menguji, Allah sedang mau membersihkan dalam kesalahan-kesalahan saya waktu itu gitu ya. Nah, 2 tahun sampai bahkan 3 tahun ini, alhamdulillah Allah memberikan sebuah perubahan, memberikan sebuah petunjuk, ataupun bahkan penerangan dalam hidup ini. Yang tadinya hidup saya mulai gelap, dan sekarang alhamdulillah mulai cerah kembali dengan seiringnya waktu membaca sholawat 4.440 kali. Mungkin sebelumnya juga saya membaca sholawat hanya 100 kali atau bahkan 10 kali, itu pun kadang membaca, kadang enggak, kadang pakai hitungan, kadang enggak. Tapi sekarang alhamdulillah dengan membaca sholawat dari 240 kali, dan saya meminta kepada Allah sebuah perubahan dimanapun jalannya, rezekinya Allah akan mengatakannya,
selalu telah menjalankan sholat 5 waktu, yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, minal maula wa minan nasir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka dari itu, di dalam hati saya terkata hanya berserah diri ya Allah, apapun urusan saya saat ini, apapun kebutuhan saya saat ini, saya berserah hanya kepada Allah, dan saya tidak punya kekuatan kecuali Allah, hamba tidak punya kemampuan kecuali Allah, dan hamba tidak punya tidak punya besaran selain Allah. Dan hanya Allah yang bisa Allah yang bisa melunasi hutang saya, dan hanya Allah yang bisa memberikan saya keselamatan, dan hanya Allah yang bisa merubah hidup saya untuk lebih baik. Nah, disitulah mulai terasa keajaiban yang saya rasakan. Mungkin saya bisa memastikan bahwa ini adalah keberkahan sering membaca sholawat 4444 kali. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pada video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel untuk berkembang. Saya undur diri. Next di video berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.